Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah tsummal hamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah amma ba'da. Saudaraku dimanapun Anda berada, mari senantiasa dalam setiap ruang, gerak dan waktu kita berbagi kebaikan dengan cara dukung channel kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan senantiasa aktifkan lonceng notifikasi Anda agar saudara dapat memantau perkembangan channel yang saat ini sedang kami bangun. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaatnya. Terima kasih atas semua partisipasi dan dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyal arda ba'da mautiha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala fi kutubil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradih wa bimaqasidih. Rangkaian puja seiring syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita kesempatan, kekuatan, kesehatan, sehingga dengan semua nikmat yang dititipkan kepada kita, semoga kita tidak tergolong bagian dari hamba-hamba Allah yang kufur akan nikmat. Dan semua apa yang menjadi hajat serta permohonan kita pada kesempatan kali ini dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Salawat senada salam Allah abadi keharibaan padukanan agung baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga kelak kita diakui selaku umat dan sekaligus kita mendapatkan bagian dari syafaatul uzma'nya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Saudaraku rahimakumullah, dalam sebuah ayat yang telah kami bacakan di atas, Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan, tatkala Allah Subhanahu wa taala beres menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam, maka saat itu Allah kumpulkan seluruh makhluknya, termasuk di dalamnya adalah jin dan para malaikat. Maka saat Allah kumpulkan mereka, Allah perintahkan kepada mereka untuk usjudu li Adam, sujud sebagai bentuk rasa penghormatan kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Maka saat itu seluruh makhluk Allah sujud termasuk malaikat. Akan tetapi ada satu makhluk Allah yang tidak sujud pada saat itu. Illa iblisa aba. Semua sujud kecuali iblis. Kenapa? Aba, dia menentang, wastakbaro, dan dia merasa besar, merasa tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas Nabiullah Adam alaihi salam. Akan tetapi wahai saudaraku, bukan itu yang akan kita kaji, melainkan sesombong-sombongnya iblis, setakabur-takaburnya iblis. Iblis tidak pernah mengaku dirinya lebih dari Allah Subhanahu wa taala, atau di atas ataupun sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah ayat
Iblis pernah menyampaikan dalam Al-Quran, qala inni akhafullaha rabbal alamin. Kata iblis, aku takut kepada Allah sang pencipta sekaligus penguasa seluruh alam. Berbeda dengan halnya manusia, wahai saudaraku. Lihat Fir'aun laknatullah alaih, yang levelnya itu jauh di bawah iblis. Akan tetapi Fir'aun berani bahkan sanggup mengakui dirinya adalah Tuhan. Apa bahasa Fir'aun? Inni ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan pencipta ataupun yang paling tinggi. Lalu apa permasalahannya? Ternyata dari kedua jenis makhluk Allah ini, yang pertama yang sanggup menentang perintah Allah, yang kedua sanggup mengakui dirinya Tuhan, itu ternyata ada sedikit faktor, ada beberapa faktor yang harus kita pahami. Pertama, iblis enggan sujud kepada Nabiullah Adam karena pertama iblis merasa lebih tua dari Nabi Adam dan merasa lebih mulia dari Nabiullah Adam. Inilah penyakit yang sering timbul dalam diri kita. Apa? Kita sering mengatakan kalau ada anak kita mungkin, atau adik kita mungkin, atau siapapun yang ada di bawah kita, mengingatkan kita, timbul sifat iblis yang pernah menjadikan iblis tersebut sebagai makhluk tersesat. Apa? Bahasa yang sering kita lontarkan adalah, Allah, kamu anak kemarin, lebih banyak saya memakan garam daripada kamu. Saya sudah bertonton memakan garam, kamu baru berapa bungkus. Nah, inilah kesombongan yang pernah ditonjolkan iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Nabiullah Adam, hingga kesombongan ini menyebabkan iblis mendapatkan predikat atau gelar dari Allah Ar-Rajim, makhluk yang terkutuk. Kemudian yang kedua, mengapa Fir'aun laknatullah alaih sanggup mengakui dirinya bahwa ia adalah bagian dari Tuhan atau merupakan Tuhan? Karena Fir'aun saat itu tidak pernah merasakan penderitaan atau sakit sedetik pun. Maka mengenai ataupun melihat keadaan-keadaan di atas, maka para ulama menciptakan satu buah metode ataupun satu buah ilmu agar kita dapat merendahkan diri kita dan kemudian sombong tidak melebihi apa yang menjadi kemampuan kita. Kesombongan kita tidak melebihi apa yang menjadi bentuk kemampuan kita. Apa ilmu dari para ulama? Para ulama menyampaikan, man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa di antara kamu yang mengenal siapa kamu, maka kamu akan kenal siapa Tuhan. Intinya untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, cara yang paling utama adalah kenali siapa kita, maka kita akan kenal siapa Tuhan kita. Pertama, jiwa manusia jiwa kita harus kita kenali bahwa jiwa manusia itu terbagi menjadi 5 bagian. Pertama, ada yang disebut dengan nafsul ammar. Predikat ini manusia senantiasa mengikuti apa yang menjadi kehendak dan keinginannya. Dalam arti kata, nafsu binatangnya itu mendominasi seluruh aspek anggota badannya. Maka orang yang semacam ini berada pada level atau tingkatan yang paling bawah yang sering disebut dengan nafsul ammar, jiwa yang senantiasa mengikuti alur nafsunya. Kemudian tingkatan kedua adalah nafsul lawamah. Apa ini? Nafsul lawamah adalah jiwa manusia yang sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, akan tetapi masih enggan melaksanakan kebaikan, walau pada satu masa ia akan merasakan adanya penyesalan dalam dirinya. Andai jiwa kita berada pada tingkatan yang semacam ini, berarti kita ada pada tingkatan kedua yang disebut dengan nafsu lawamah. Kemudian tingkatan jiwa yang ketiga adalah nafsu mulhamah. Mulhamah ialah keadaan manusia di mana saat itu ia mulai berlatih
untuk melakukan sebuah kebaikan, untuk mendawamkan sebuah kebaikan, mengistiqomahkan sebuah kebaikan, walau sejatinya berat ia rasakan. Akan tetapi terus ia latih, walau satu saat ia ingin kembali melaksanakan maksiat, akan tetapi ada benteng yang menghalanginya. Maka andai jiwa kita berada pada tingkatan yang ketiga ini, berada pada keadaan yang semacam ini, berarti kita berada pada tingkatan jiwa atau kepribadian yang ketiga, yakni nafsu mulhamah. Kemudian yang keempat adalah di mana keadaan manusia ini sudah senantiasa tenang menerima takdir-takdir Allah, baik itu takdir baik ataupun buruk menurut pandangan kita manusia. Walau sejatinya tidak ada takdir Allah yang buruk, tidak ada takdir Allah yang tidak baik. Semuanya apa yang Allah datangkan kepada kita adalah yang terbaik untuk kita. Maka andai jiwa kita berada pada tingkatan atau keadaan semacam ini, senantiasa tenang menerima semua takdir atau kudrat yang Allah peruntukkan untuk kita, maka berarti kita berada pada tingkatan yang keempat, yakni nafsu mutmainnah, jiwa yang penuh dengan ketenangan. Maka andai kita sampai pada tingkatan yang keempat ini, jelas janji Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai hambaku yang memiliki sifat ketenangan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ayo pulang kepadaku dengan keadaan yang penuh ridha dariku dan rahmat dariku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, kemudian masuklah ke dalam surgaku, min haitsu yasha, dari manapun engkau inginkan. Kemudian tingkatan yang keempat adalah tingkatan jiwa yang sampai pada di mana orang tersebut menganggap sunnah itu adalah wajib. Andai sunnah saja sudah ia wajibkan untuk dirinya, maka apalagi perkara wajib. Andai sunnah saja sudah tidak mampu ia untuk meninggalkannya, maka apalagi yang wajib. Menganggap makruh itu haram, andai makruh ia tidak berani melakukannya, apalagi yang haram. Dan senantiasa orang yang semacam ini selalu rindu akan amal-amal baik. Maka mudah-mudahan lewat kajian kita pada kesempatan kali ini, pembedahan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah sampaikan kita minimal pada tingkatan derajat kepribadian yang ketiga, yakni nafsu atau kepribadian mutmainnah yang senantiasa penuh dengan ketenangan dalam menghadapi atau menerima takdir ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah sampaikan kita pada derajat yang terakhir, yakni derajat atau kepribadian yang disebut dengan mardiyah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.